Bapak, Ibu, dan saudara sekalian dimanapun berada, jumpa lagi dalam Renungan Harian Sulung. Mari sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu karena kami ingin memahami isi hati-Mu. Tolonglah kami Tuhan, agar kami dapat melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Lukas 4 ayat 13 demikian. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Saudara-saudara sekalian, di sebuah kota ada seorang pemilik toko yang sangat diberkati Tuhan. Banyak sekali orang yang berbelanja di tokonya. Dampaknya, tetangganya yang juga memiliki toko yang sama tetapi sepi pembeli menjadi iri hati. Dan karena dia bukan seorang percaya, maka ia mencari pertolongan kepada orang-orang pintar untuk mengalihkan perhatian konsumen ke tokonya. Dan terjadilah demikian. Ketika salah seorang konsumen ditanya mengapa tidak belanja di tokonya lagi, ia menjawab bahwa ia tidak dapat menemukan tokonya tersebut. Pemilik toko tadi menjadi sadar bahwa tetangganya itu pasti memakai kuasa jahat. Maka dia pun memanggil pendetanya untuk mendoakannya. Hasilnya, tokonya menjadi ramai kembali. Tetapi ternyata itu hanya untuk sementara. Beberapa hari kemudian kembali sepi. Melihat kenyataan itu, ia menjadi goyah dan berpikir apakah berarti ilah yang disembah tetangganya itu lebih berkuasa dari Tuhan Yesus. Tentu saja bukan demikian. Semua itu terjadi karena dia gagal paham mengenai cara kerja iblis. Bacaan kita hari ini memberitahu kita bahwa iblis itu adalah oknum yang tekun dan pantang menyerah. Walaupun berkali-kali kalah, dia tidak akan berhenti berusaha menghancurkan targetnya. Apalagi dengan melakukan hal tersebut, dia mendapat keuntungan, yaitu seorang penyembah baru. Jadi, berperang melawan iblis itu bukan hanya satu kali untuk selamanya, tetapi setiap hari kita harus lebih tekun daripada iblis. Lagi pula, semua orang percaya sudah diberi kuasa untuk mengalahkan iblis, jadi tidak perlu bergantung kepada manusia siapapun dia. Jika kita menjadi bimbang, apalagi lalu meminta tolong kepada orang pintar yang lain, maka iblislah yang diuntungkan. Karena dengan demikian dia mendapat satu lagi penyembah baru. Jika ini terjadi, maka hidup kita akan semakin hancur. Jangan lupa bahwa iblis tidak akan begitu saja melepaskan orang yang sudah menyerahkan diri kepadanya. Dia akan berusaha menghancurkannya sampai benar-benar hancur. Jadi, jangan pernah bermain-main dengan iblis. Sebaliknya, mari kita lakukan bagian kita. Berperang melawan mereka dengan otoritas Tuhan. Maka bersama Tuhan kita pasti menang. Dan orang yang berusaha menghancurkan kita akan sadar bahwa Tuhan Yesuslah yang lebih berkuasa daripada iblis dan kuasa jahat apapun. Siapa tahu orang itu bertobat, menjadi percaya dan diselamatkan. Dengan demikian, kita menjadi alat kemuliaan Tuhan. Maukah saudara? Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kami menjadi anak-anak-Mu yang diberi otoritas untuk mengalahkan iblis. Namun ya Tuhan, betapa sering kami melupakan itu, sehingga ketika kami diserang, kami bingung. Kami mencari pertolongan ke sana kemari. Kami menjadi bimbang ketika kami
mendapati serangan iblis yang bertubi-tubi. Ampuni kami jikalau kami pernah berpikir bahwa kuasa-Mu lebih kecil dari kuasa-kuasa yang lain itu. Ya Tuhan, tolonglah kami. Kami mau tegak berdiri bersama-Mu, menggunakan otoritas yang Tuhan berikan kepada kami untuk menjadi orang-orang Kristen yang menang, yang bisa dipakai Tuhan juga untuk memenangkan orang lain. Terima kasih Tuhan, biarlah di dalam semuanya nama-Mu akan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.